Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya saat ini sedang lagi terjebak dalam asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi keadaan hubungan kamu bersama pasangan selingkuhanmu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai Leo, ini dia. Oke, ada energi dari, kemudian ada ini. Oke. Nah, ada, kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, yep. Nah, berikutnya ada ini, berikutnya ada di sini, yep. Mantap. Oke. Dan kemudian ada di sini. Oke. Nah, jadi mari lihat gini ya, untuk beberapa kasus ini nampaknya model asmara yang cinta bersegi-segi ya. Kamu sedang kamu menyelingkuhi pasangan sahnya kamu demi bisa bersama dengan seseorang yang juga ternyata sudah punya pasangan gitu ya. Nah, makanya ini tuh cinta bersegi-segi mari katakan di situ ya. Nah, tetapi dengan model hubungan seperti ini, mari lihat ternyata kamu juga nggak sebegitu kuatnya gitu ya nampaknya ya. Kamu juga ternyata tidak sebegitu kuat juga untuk bersama dengan seseorang yang menjadikan kamu selingkuhan gitu ya, atau untuk bersama dengan seseorang yang juga punya pasangan lain gitu. Kayak ada satu beban tersendiri bagi kamu gitu ya. Jadi ternyata bisa aja kamu ini tuh curigaan ya bahwa si pasangannya kamu ini, si selingkuhannya kamu ini tuh kayak apakah dia sedang mempermainkan kamu gitu kan, apakah dia hanya sedang mengambil benefit ya, keuntungan dari kamu gitu. Nah, untuk beberapa ada rasa cemburu, ini yang paling sering terjadi kalau mari lihat ya, ada rasa cemburu di situ. Walaupun katakan misal nih ya, misal dia bukannya tanpa sengaja nih menceritakan tentang aktivitasnya dia dengan pasangan dia yang lainnya gitu ya, dia hanya kayak semacam sebuah celetukan, tapi kok kayaknya udah bikin kamu bisa sakit gitu lah. Nah ya, untuk beberapa. Nah, kalau apalagi misalnya begini, ketika kalian bersama gitu ya, nah kemudian nggak taunya dia tetap dia kayak ketika kalian bersama itu tuh misalnya datang telepon dari pasangan dia yang lain gitu ya, atau datang chatting dari pasangan dia yang lain. Waduh, itu udah bikin kamu kayak gimana gitu perasaannya ya. Kayak kamu nggak rela gitu. Kamu nggak rela kalau si dianya ini tuh punya pasangan lain gitu. Jadi kayak seolah-olah gini, kamu jadi kayak lupa gitu loh, bahwa kamu juga ternyata sudah punya pasangan juga gitu loh ya. Nah, tetapi gini, kamu boleh punya pasangan dua, namun si dianya seperti kamu inginkan hanya ada pasangannya dia satu-satunya kamu. Gitu ya, mari lihat Leo ya. Nggak rela kamu gitu, biarin aja kamu aja yang mendua, kalau dianya mah setia aja udah sama kamu, milik kamu satu-satunya gitu loh. Kamu macam nggak mau berbagi-bagi seperti itu ya. Nah, jadi pokoknya ternyata ada hal-hal yang bisa bikin kamu jadi kayak sedih gitu ya, kayak kamu jadi kecewa gitu lah. Nah, tidak nyaman juga hatinya kamu, tidak nyaman perasaannya kamu, tidak nyaman pemikirannya kamu di situ ya. Beberapa semacam kayak kamu takut gitu ya, kamu takut bahwa sebentar lagi dia akan ninggalin kamu gitu. Jadi kamu nggak bisa tuh untuk sempet kamu tuh kayak nggak bisa menikmati hubungan dengan si dia ini.
gitu ya, melenceng dari tujuan awalnya kamu. Ya, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, melenceng dari tujuan awal. Tujuan awalnya kamu kan udah pasti ya, mau nambah gitu ya, mau nambah happy-nya, mau nambah tenangnya, mau tambah support untuk kelancaran hidupnya kamu, ya, mau nambah hal yang positif lah, gitu ya. Tetapi di sini tuh nggak tahu-taunya boleh, bukannya positif yang ketambahan dalam hidupnya kamu, tapi negatifnya, gitu ya. Beberapa ya bisa jadi sebenarnya ini relationship-nya kamu dengan pasangan sahnya kamu sebenarnya ya oke-oke aja. Malah justru problemnya kamu ya dari hubungan dengan dia ini. Untuk beberapa gitu ya. Ya pokoknya mari lihat ada melencengnya di sini. Itu loh. Jadi kamu masih kayak bisa gampang baper gitu ya. Dia kayak gini kamu sedih, dia kayak gitu kamu kecewa. Ya, dia seperti itu, kamu kayak cemas. Jadi cukup mengganggu. Mari lihat ya, relationship-nya kamu dengan si dia ini tuh cukup mengganggu kepada kehidupan pribadinya kamu di sana. Ya. Nah, namun walaupun demikian ini tuh nampaknya masih gangguan yang ya masih bisa lah untuk kamu tanggung gitu ya. Nggak yang sampai bikin kamu menyerah gitu, belum. Ini ceritanya kalau mari nampak untuk menyerah sepertinya belum. Walaupun tentu ya pas lagi sedih, nggak mau lagi dengan dia gitu. Pas lagi marah, tinggalin aja lah dia gitu ya. Kalau pas kamu lagi ngerasain perasaan negatif itu, mundur aja dah gitu. Tapi entar juga kalau kamu udah tenang, keinginan untuk memaui dia, nah ini tuh terbit lagi, datang lagi. Pantang dianya bilang, "Bebek, kamu lagi ngapain?" Wah, luluh dah sudah. Lemes sudah gitu ya. Lupa sama tadi pengen mau ninggalin dianya ini gitu. Lupa kamu. Datang lagi kayak harapan gitu. Jangan-jangan dengan dia aku hanya belum bisa aja menikmati bahagianya. Coba lagi lanjut lagi berharap lagi Seperti itu. Ya, jadi kayak yang naik turun kondisinya kamu ya, kondisi emosionalnya kamu, mentalnya kamu. Ya, naik turun sebentar positif, sebentar negatif, sebentar menyenangkan, sebentar menyedihkan dan seterusnya. Itu ya memang menjadi pola dalam hubungan kalian. Gitu loh. Dan walaupun untuk beberapa mari lihat di sini tuh ya, ini hubungannya masih baru gitu ya. Tapi sudah mulai kamu merasakan goncangan emosional, mental itu tadi. Udah mulai kamu rasakan di sini. Mari lihat ya. Jadi nggak perlu menunggu sekian lama ya baru kamu menyadari apa sih kira-kiranya gambaran hubungan ini gitu. Sekarang aja nih sudah kamu ketahui di situ. Ya. Jadi yang ianya semacam dia adalah racun dalam hidupnya kamu, tapi dia juga sekaligus sebagai penawarnya. Itu mari lihat. Ya. Makanya seberapa sering datang keinginan untuk apa aku mundur aja ya, apa jangan ya dengan dia ya, gitu. Nah, seberapa sering pun itu datang keinginan untuk tanda petik lepas dari dia, tapi ternyata masih lebih banyak alasan-alasan yang datang di kepalanya kamu ya, di benaknya kamu, di perasaannya kamu untuk coba lanjut lagi sama dia, gitulah. Apalagi memang pendekatan seseorang ini tuh mari lihat bisa ya meluluhkan kamu ya, caranya dia mendekati kamu, gitu loh. Ya kalau mari nampak di sini tuh bisa aja sesungguhnya bukan kamu yang duluan menggatal ke dia ya, tapi dia yang duluan ini bisa merayu kamu ya di situ. Dia yang membuat kamu jadi kayak membuka diri kepada dia, gitu loh. Ya, dia yang punya
tindakan proaktif gitu ya, ngedeketin kamu gitu. Dan ya kamu berhasil untuk dia buat membuka diri kepada dirinya gitu. Jadi ya kalau kamu ngambek terus bukanlah perkara yang susah apabila nanti dia datang melepaskan kamu dari kengambekannya kamu itu gitu ya. Dia bikin kamu sedih, dia juga yang pandai ya untuk membuat kamu tidak lagi mengalami kesedihan itu gitu ya. Mari lihat memang pesona seseorang ini tuh kuat banget ya ke kamu gitu loh, bagi kamu gitu. Di sana. Jadi kayak tahu aja dia nih Mari, nampak ya semacam tahu aja dia ini tuh untuk bisa menggait kamu. Tahu dia triknya, tahu seperti kayak dia tahu caranya seperti itu loh. Dan memang keinginan besar dari seseorang ini untuk berbarengan sama kamu ya, untuk bareng-bareng, untuk sama-sama lanjutin relationship ini dengan kamu, sangat kuat di sini. Mari lihat, ini dua-duanya kuat gitu loh. Kamu mau, dianya mau. Dia mau ya, kamunya juga iya gitu. Di sini. Jadi ini tuh kayak bukan hanya satu belah pihak ya yang pengen gitu. Dua-duanya pengen gitu loh. Tapi gini ya, kamu bisa aja kayak di saat sekarang pun udah kepikiran gitu ya, gambaran-gambaran yang bagus-bagus lah tentang dia gitu. Jadi maksudnya gini, bisa aja tuh kamu mikirnya bukan hanya sebatas jadiin hubungan ini tuh sebagai ajang having fun-nya kamu ya, hanya untuk ajang bersenang-senang. Boleh-boleh ya, kalau bisa ini hubungannya agak lebih serius, memberikan dampak baik bagi kedua belah pihak. Itu maunya kamu kan di sana. Misalnya gini, kita kaya bareng ya gitu. Kita sukses bareng gitu loh. Kita semakin baik bareng-bareng, kita semakin membaik ya, karakternya kita, apanya kita gitu ya. Jadi kamu mau kayak ada makna lebih tingginya dalam relationship dengan dia, bukan hanya kayak ketemuan terus bercumbu gitu ya. Ketemuan jalan-jalan, ketemuan main bagaimana gitu ya, ngomongin hal yang remeh-temeh, hal yang nggak penting, basa-basi doang. Kamu nggak mau yang kayak gitu kan? Kamu mau ya lebih ada poinnya di sini, lebih ada maknanya gitu loh. Jadi bukan hanya ajang buka kancing baju aja, buka resleting celana aja gitu. Maunya kamu jangan hanya sebatas demikian. Tapi kalau si pasangannya kamu ini, mari lihat kecenderungannya dia justru ke arah situ, ke arah yang berbeda dengan maksud dan tujuannya kamu, itu loh. Ke arah berbeda, gitu ya. Ya apalagi yang dia cari, tentu ya kepuasan, kebutuhan fisik di situ ya, kebutuhan biologis di sini, kebutuhan kedagingan di sini untuk saat sekarang itu yang mari lihat gitu loh ya. Jadi memang kamu ini tuh dijadikan oleh dia sebagai kayak orang yang bisa memberikan apa yang dia maui itu loh. Nah gini, kalau ternyata dalam relationship bersama dengan kamu, misalnya ya, dalam kenyataannya ini harusnya sudah kamu lihat ini. Kalau misalnya si dianya ini tuh manfaatin kamu dari sisi keuangan, ya. Nah itu berarti itu gini, kalau dia sudah pernah minta duit sama kamu, ya. Kalau dia pernah minta duit sama kamu, walaupun itu istilahnya minjem, gitu, ataupun ini istilahnya, ayo kita ini ya bareng-bareng menggarap satu bisnis gitu ya. Terus kamu masukin di situ tuh modalnya kamu dalam bentuk rupiah, dolar dan seterusnya gitu ya. Ya, itu adalah salah satu motif dari si seseorang ini. Sebenarnya mengejar cuan dari kamu gitu loh. Di sana ya.
Tapi kalau misalnya ternyata dia nih yang punya kontribusi secara finansial sama kamu. Jadi di situ tuh mari lihat bisa ya. Dia kayak seperti sedang tanda petik membayar kamu ini. Membayar kamu. Jadi dia seperti kayak yang bisa punya hak atas waktunya kamu, atas tubuhnya kamu gitu. Atas pemikirannya kamu gitu loh, tenaganya kamu gitu di sana ya. Ada transaksi di sini gitu, transaksi yang kemudian dia bisa mengikat kamu gitu kalau mari lihat ya. Dan memang sih ini pengejarannya dia ugal-ugalan ini sama kamu. Misalnya kalau kamu katakan berdiam diri, berjarak dengan dia, mari lihat dia akan ngepepetin kamu ini. Jadi untuk saat sekarang kayak kamu nggak bisa berkutik ya. Dia buat ini tuh sebisa mungkin kamu jangan bisa berkutik gitu. Bisa berkutik dalam artian apakah kamu mau meninggalkan dia gitu ya. Mau stop sajalah dalam relationship ini. Mari lihat itu pasti akan dia cegah gitu ya. Nggak bisa kamu kemana-mana ini gitu loh. Kalau kayak gini, nekat pun sama kamu mau ini, gitu loh. Ya, nekat sama kamu ya, lakukan ini dan itu untuk memastikan kamu mau lanjut terus sama dianya, gitu. Mau dia nekat di sana, tuh ya. Kayak kamu nggak dikasih pilihan oleh si seseorang ini, oleh si selingkuhannya kamu ini. Nggak ada pilihannya, kamu mau mundur kah atau mau maju terus. Hanya ada satu-satunya arah yang wajib kamu pilih, harus kamu pilih, yaitu ya lanjut gitu lah, lanjut dengan dia di sana ya. Nah, dan dia akan pastikan ini, dia harus pastikan bahwa ya kamu memang masih berkenan ya dengan dia. Karena ya itu tadi, ada benefitnya kamu, ada dampaknya kamu dia lihat dalam hidupnya dia, gitu loh. Ya, apalagi kan memang di sini mari lihat kamu pastilah ada kontribusinya kamu ya. Walaupun kamu hanya sebatas tanda petik penghibur bagi dia ya, tetapi ya menurut dia itu sudah kontribusi yang besar bagi dia di situ. Nah kalau kamu tanya Cici Mari, apakah dia ada cintanya dia ke aku, Ci? Kalau cinta mari ragu di sini ya, ada cinta ya dari dianya ke kamu, ragu. Tapi ada ego yang besar. Ada ego yang besar, kamu harus aku miliki gitu. Beda dengan kamu. Kalau kamu mari lihat memang membawakan cinta di sini. Kamu membawakan perasaan di sini. Makanya tadi kata Mari bahwa kamu bersama dengan dia bukan hanya kayak sebatas kamu ingin punya benefit ya, baik itu tuh dapat sensasi kepuasan biologis gitu ya, kepuasan ego gitu, bukan. Memang jelas di sini terlihat kamu membawakan perasaan gitu loh. Dan kalau boleh dikatakan ya, walaupun perasaannya kamu sama dia masih ada di level 6 dari 10, tapi level 6 ini tuh mari nampak kayak tulus gitu loh, tulus. Walaupun tidak 10 dari 10 ya poin cintanya kamu, katakan hanya 6 saja, tapi 6 ini tuh enggak main-main, dia tulus, dia di sana datang dari memang dalam jiwanya kamu di situ ya. Terlepas bagaimana perasaannya kamu sama pasangan sahnya kamu ya, tapi ternyata pada dia pun kamu memberikan hatinya kamu gitu loh. Makanya kamu kayak mau kecewa, mau ada perasaan terlukanya gitu ya di sana. Hatinya kamu ya, bukan egonya kamu di sini yang kayak dia nyakitin gue ya. Karena mari nampak kalau kamu tersakiti di sini tuh oleh si dia ya, kecewa kah, sedih kah, atau apakah itu namanya gitu ya. Ini tuh kayak kamu pasti kayak nyentuh hatinya kamu gitu. Kamu nyentuh hatinya kamu. Ya karena memang perasaan ini yang sakit gitu ya di sana. Jadi kok ceritanya ngamuk-ngamuk, nampaknya bukan, tapi sedih gitu.
daripada ngamuk ya, lebih cenderungnya nangis gitu lah, sedih gitu ya. Kalau tangisan itu tuh terjadi kan karena ini perasaan yang terluka kan di sana. Kalau ego yang terluka ngamuk gitu loh, galak gitu di sana ya. Nah, demikian. Jadi sampai sejauh ini, walaupun sudah katakan untuk beberapa ya, karena ini ada beberapa juga sudah lama gitu. Walaupun lika-liku dalam relationship-nya kalian ini sering bikin kamu jadi tidak nyaman gitu ya. Tetapi ya karena ada perasaan cinta itu tadi yang kamu bawakan kepada dia gitu ya. Nah, akhirnya kamu masih tetap bertahan. Dan ada kemungkinannya, mari lihat relationship-nya kalian ini lumayan panjang ya. Lumayan panjang ini. Gitu loh. Jadi paling tidaknya ya sampai tahun depan, mari nampak ini jelas banget hubungannya masih ada. Ini paling sedikit ini. Apakah bisa Cici Mari sampai sekian tahun Ci gitu. Bisakah hubungan ini tuh lama Ci? Ya bisa aja lama. Gitu. Dalam artian misalnya 5 tahun kah, 7 tahun kah, 10 tahun kah, bisa gitu loh. Asalkan apa yang diharapkan dari kamu masih tetap kamu supply gitu. Karena ingat ya, orang ini kan dia punya motif sama kamu gitu ya. Nah, kalau kamu kemudian tidak ada lagi kontribusinya dalam hidupnya dia, ya tidak mungkin akan panjang. Tapi kalau kamu masih ada kontribusinya, gitu ya, kamu ngasih tubuhnya kamu untuk kepuasan biologisnya dia, kamu kasih duitnya kamu kasih pikirannya kamu kasih tenaganya kamu, gitu ya, dalam hubungan ini. Tidak mesti semuanya ya, salah satu atau hanya beberapa hal saja. Nah, ini memungkinkan bakalan lama gitu, lama banget, 10 tahun bisa nih, gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk di saat sekarang, mari lihat atau dalam waktu dekat ya, tidak berapa lama lagi setelah kamu menyaksikan video ini, bisa-bisa kayak timbul lagi nih perasaan semangat mau menjalani relationship dengan dia, gitu ya. Setelah kamu sempat galau gitu ya, setelah kamu sempat gamang gitu, ada yang mengusik perasaannya kamu gitu ya, ada yang mengganggu pemikirannya kamu, tapi ya untuk di masa sekarang pun sudah mulai ya bergerak energinya kamu untuk berubah kembali lagi, kayak udahlah aku nggak usah lamanya bersedihnya lama-lama gitu ya, nggak usah gitu, karena dia pasti akan segera ya, bahkan udah sekarang datang merayu kamu, memujuk kamu supaya kamu bisa segera mantap yakin lagi gitu ya, optimis lagi jalan sama si dianya gitu. Baik ya, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada yang mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, terkhusus untuk zodiak hanya akan nunjukin zodiak dari dianya aja. Hanya ada 2 koin di sini untuk zodiak. Baik, mari akan memulai. Inisialnya dari A, ada atap, P ada payung, V ada vitamin, O ada obat, T ada telur, K ada kasur, M ada meja, H ada hati, dan G ada gelas. Nah, masuk kita ke zodiak. Energi dari Pisces ada di sini, dan berikut ada energi dari Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.